Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ningxi menghela nafas, lalu matanya tertuju pada Qi Peijia. Qi Peijia merasakan tatapan Ningxi, dan jantungnya bergetar tanpa sadar, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Apa yang akan kamu lakukan? Aku membawamu ke sini. Jika aku tidak membawamu ke sini, bagaimana kekuatanmu bisa tumbuh begitu cepat? Qi Peijia sedikit takut dan berkata dengan gemetar. Jadi, aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Ningxi tersenyum sangat sinis dan berjalan menuju Qi Peijia selangkah demi selangkah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu melepaskan aku, gua ini akan menjadi milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa masuk tanpa metode. Dan selama ada penggarap iblis yang lewat, akan ada kekuatan isap untuk menyedot para penggarap iblis itu. Anda bisa duduk dan menunggu dengan tenang. Qi Peijia sudah lama memohon belas kasihan. Sayang sekali aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang aku hanya perlu menyerap energi kematian dari tubuhmu dan aku bisa membentuk kembali tubuhku. Aku bosan dengan kulit tua ini. Aku tetap yang paling tampan seperti aku, saya. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia tiba-tiba menembak ke arah Qi Peijia. Qi Peijia tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung dicengkeram lehernya oleh Ningxi. Qi Peijia merasa tercekik dan sangat menyesal, dia membawa serigala ke dalam rumah. Melihat Qi Peijia akan mati, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, jangan bunuh aku. Jika kamu ingin membentuk kembali tubuhmu, kamu perlu menggunakan batu iblis. Membentuk kembali tubuhmu dengan batu iblis dapat membuat tubuhmu sangat kuat. Kamu sekarang berada di puncak alam kesengsaraan, dan tidak akan lama lagi kamu akan mencapai alam Mahayana. Pada saat itu, tubuhmu yang telah dibentuk kembali tidak akan mampu menahan kekuatanmu yang luar biasa. Hanya dengan menggunakan batu iblis untuk membentuk kembali tubuh fisikmu dapat menandingi kekuatanmu. Kata-kata Qi Peijia membuat Ningxi tertegun sejenak, lalu dia melepaskannya. Qi Peijia terbatuk-batuk. Apa itu batu iblis? Ningxi bertanya. Dia sama sekali tidak tahu apa itu batu iblis surgawi. Bagaimanapun, Ningxi baru saja tiba di Gunung Iblis Surgawi belum lama ini. Tepatnya, dia sudah lama tidak berada di alam surgawi. Bagaimana dia bisa mungkin tahu apa itu batu iblis surgawi? Menarik, Qi Peijia menjelaskan kepada Chen Ping kekuatan batu iblis surgawi, yang membuat Ningxi langsung tertarik pada batu iblis surgawi. Bawa aku ke sana sekarang. Selama kamu mendapatkan batu iblis, aku bisa mengampuni nyawamu. Ningxi mengancam Qi Peijia. Aku tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu. Batu iblis surgawi ini sangat berharga. Dapat ditemukan di puncak gunung iblis surgawi. Qi Peijia tampak malu. Jika kamu tidak tahu, bawa aku untuk menemukannya. Jika kamu tidak dapat menemukannya, maka kamu tidak perlu hidup. Ningxi memelototi Qi Peijia dan berkata. Tubuh Qi Peijia bergetar, dan dia mengangguk berulang kali, oke, saya akan membawa Anda untuk menemukannya, Ingat saja, jika kamu berani berbohong padaku dan mempermainkanku, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ningxi mengancam Qi Peijia. Bagaimanapun, Ningxi tidak tahu apakah yang dikatakan Qi Peijia itu benar atau tidak, dan apakah batu iblis itu benar-benar ada. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada siapa saja. Kata Qi Peijia dengan tubuh gemetar. Sekarang Ningxi berada di puncak alam kesengsaraan, beraninya Qi Peijia berbohong padanya. Ayo pergi. Ningxi mendorong Qi Peijia, dan mereka berdua keluar dari gua. Ningxi mengikuti Qi Peijia dan meninggalkan gua menelan iblis. Mereka tidak takut seseorang membobol gua penelan setan,
karena gua penelan setan memiliki lapisan formasi, dan pembudidaya iblis hanya akan tersedot ke dalamnya, dan kemudian darah mereka akan terkuras dan mati. Qi Peijia tersedot ke dalam gua pada saat itu, tetapi secara tidak sengaja menemukan rahasia di dalam gua, yang membuat kekuatannya tumbuh pesat. Sekte Setan Jiwa. Ini adalah sekte yang tidak terlalu besar, sebagian besar rumahnya terbuat dari batu, dan tidak ada gerbang gunung yang layak. Tampaknya kehidupan sekte jiwa iblis seharusnya sangat sulit, terlihat bahwa kehidupan di kedalaman gunung iblis jauh lebih sulit daripada di kaki gunung. Jika tidak dikucilkan dan dihina, mungkin sekte jiwa iblis tidak akan pindah ke tempat yang sulit seperti itu. Tuan Cheng, kedalaman gunung iblis tidak sebaik yang ada di kaki gunung. Kondisinya sedikit lebih sulit, yang membuat Anda tertawa, kata Jiang Yulian dengan canggung. Nona Jiang, sebagai biksu, kita harus fokus pada kultivasi, dan yang lainnya hanyalah awan dan asap, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, selusin biksu sedang menunggu di luar sekte jiwa iblis. Mereka harus menunggu Jiang Yulian dan Zheng Jian. Kakak laki-laki dan perempuan senior, kamu akhirnya kembali. Guru sedang sekarat, dan Dokter Ilahi Liu ingin kami pergi mencarimu. Lari, Chen Ping mengikuti Jiang Yulian dan Zheng Jianjin. Bagaimanapun, dia tidak terbiasa dengan tempat itu dan tidak bisa berkeliling begitu saja. Seorang anggota sekte jiwa iblis yang kurus dan kekurangan gizi berkata dengan cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi dan lihat. Ketika Jiang Yulian dan Zheng Jian mendengar ini, mereka segera berlari menuju sekte tersebut dengan cemas. Yang lain mengikuti di belakang, dan Chen Ping juga mengikuti setelah melihat ini. Pada saat ini, seluruh sekte jiwa iblis sudah dalam kekacauan, dan tidak ada yang memperhatikan Chen Ping. Chen Ping mengikuti kedua orang itu dan berlari ke ruangan yang lebih besar, dan melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu terbaring di tempat tidur. Wajah lelaki tua itu sangat jelek, nafasnya sangat lemah, dan nafas di dalam tubuhnya hampir tidak bergerak lagi. Dia terlihat seperti kehabisan bensin, tapi sepertinya dia tidak menderita penyakit apapun. Tuan, Jiang Yulian dan Zheng Jian menjatuhkan diri ke depan tempat tidur dan tidak bisa menghentikan air mata mereka mengalir. Di sisi tempat tidur, seorang pria parubaya dan sedikit gemuk tampak sedikit terkejut saat melihat Jiang Yulian dan Zheng Jian. Namun, ekspresi itu hanya berlalu sesaat, dan kemudian pria yang sedikit gemuk itu berkata, Nona Jiang, saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan ginseng naga iblis surgawi. Tanda seru, Dr. Liu, saya membawanya. Jiang Yulian dengan cepat mengeluarkan kotak kayu itu dan mengeluarkan ginseng naga iblis. Ketika dia melihat ginseng naga iblis surgawi, mata Dr. Liu berbinar, dan dia segera mengambil alih ginseng naga iblis surgawi. Kalian semua keluar, saya ingin mentraktir pemimpin sekte Jiang. Tabib Ilahi Liu melambaikan tangannya dan berkata, ketika Jiang Yulian dan Zheng Jian melihat ini, meskipun mereka enggan pergi, mereka hanya bisa mundur. Pintunya ditutup, dan kemudian Dokter Ilahi Liu mulai merawat di dalam ruangan. Banyak murid dari sekte jiwa iblis menunggu dengan cemas di luar. Kakak laki-laki, kakak perempuan, mengapa kamu lama sekali untuk kembali? Di mana kakak laki-laki lainnya? Pria kurus yang menyambut mereka bertanya pada Jiang Yulian dan Zheng Jian. Setelah menanyakan pertanyaan ini, baik Jiang Yulian dan Zheng Jian terdiam, dan keduanya menundukkan kepala dalam diam. Melihat pemandangan ini, murid-murid lain dari sekte jiwa iblis sepertinya memahami sesuatu. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa bukan Jiang Yulian dan Zheng Jian yang mengambil ginseng naga iblis surgawi. Setelah beberapa saat, Jiang Yulian mengangkat kepalanya dan berkata, saudara-saudari lainnya semuanya tersedot ke dalam gua menelan iblis, jadi mereka mungkin dalam bahaya. Aku mengikuti kakak laki-lakiku dan diburu lagi untuk merampok ginseng naga iblis surgawi, jadi aku membuang-buang waktu. Ketika dia mendengar kata-kata,
melahap gua iblis, Chen Ping langsung terkejut. Nona Jiang, apa maksudmu? Ginseng naga iblis surgawi digali dari dekat gua menelan iblis. Chen Ping bertanya, ya, ginseng naga iblis langit ini hanya ditemukan di dekat gua menelan iblis. Energi spiritual dalam ginseng naga iblis langit ini berbeda dengan tumbuhan lainnya. Dr. Liu berkata bahwa hanya ginseng naga iblis surgawi yang bisa menyelamatkan tuan kita. Jiang Yulian menjelaskan. Chen Ping terdiam, dia memang merasakan ada energi abadi di dalam ginseng naga iblis surgawi, tetapi ada sesuatu yang istimewa di dalamnya yang tidak dapat dijelaskan oleh Chen Ping sendiri. Pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan cahaya di dalam ruangan, diikuti dengan tangisan panjang. Saat pintu terbuka, Dr. Liu perlahan berkata, kalian semua masuk, Master Sekte Jiang sudah bangun. Setelah mendengar kata-kata mereka sendiri, Jiang Yulian dan Zheng Jian segera bergegas masuk. Menguasai, mereka berdua berbaring di samping tempat tidur, menangis kegirangan. Pada saat ini, wajah Master Sekte Jiang memerah, dan bahkan rambut putihnya menjadi hitam, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi beberapa tahun lebih muda. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan sekarat, tapi sesaat kemudian, dia terlihat seperti ini. Kenapa kamu menangis? Aku sudah baik-baik saja, kan? Sekte Master Jiang berkata sambil tersenyum tipis. Tuan, Jiang Yulian dan Zheng Jian masih menangis. Pemimpin Sekte Jiang sedikit mengernyit, lalu sepertinya teringat sesuatu dan bertanya kepada mereka berdua, di mana saudara-saudara yang akan menggali ginseng naga iblis surgawi bersamamu. Kata-kata pemimpin Sekte Jiang membuat mereka berdua menangis semakin sedih. Pada saat ini, anggota kurus dari Sekte Jiwa Iblis di samping berkata, Tuan, saudara-saudara lainnya semuanya tersedot ke dalam gua menelan iblis. Hanya kakak senior Jiang dan kakak senior Zheng yang kembali, dan mereka diburu dan dirampok dalam perjalanan ginseng naga iblis surgawi. Apa yang terjadi? Master Sekte Jiang tertegun dan kemudian bertanya, Tuan, lebih dari selusin saudara kita tersedot ke dalam gua menelan iblis dan tidak pernah keluar lagi. Setelah saya mengikuti kakak laki-laki saya untuk menggali ginseng naga iblis surgawi, saya dikejar oleh beberapa orang yang tiba-tiba muncul. Mereka ingin merampok ginseng naga iblis surgawi kami. Dan orang-orang ini masih memiliki manik-manik yang memperbaiki jiwa di tangan mereka. Kakak laki-lakiku dan aku tidak punya cara untuk mengalahkan mereka dengan kemampuan kami. Mutiara pemikat jiwa adalah milik Sekte Iblis jiwa kita. Pasti ada pengkhianat di Sekte Iblis jiwa kita. Sangat sedikit orang yang tahu tentang penggalian ginseng naga iblis surgawi, tetapi sedikit orang itu yang tahu bahwa seseorang pasti telah mengungkapkan informasinya. Jiang Yulian menangis dan berkata, setelah mendengar ini, Master Sekte Jiang menjadi sangat marah. Saya memerintahkan semua anggota Sekte Jiwa Iblis untuk tidak meninggalkan sekte tersebut, jika tidak mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Saya harus mencari tahu siapa yang mengkhianati sekte tersebut. Saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pemimpin Sekte Jiang meraung dengan marah. Master Sekte Jiang, kamu baru saja pulih. Kamu harus tenang, ini tidak baik untuk kesehatanmu. Sekarang pemimpin Sekte Jiang baik-baik saja, inilah waktunya aku pergi. Tabib Ilahi Liu membujuk pemimpin Sekte Jiang, dan kemudian bersiap untuk berbalik dan pergi. Dokter Ilahi Liu, terima kasih banyak. Saya, Sekte Jiwa Iblis, tidak dapat membalas budi Anda. Selama Dokter Ilahi Liu berguna bagi saya, Sekte Jiwa Iblis, tidak akan pernah menolak. Pemimpin Sekte Jiang buru-buru berdiri dan memandang Dokter Ilahi Liu dengan rasa terima kasih. Pemimpin Sekte Jiang, sama-sama. Sebagai apoteker, adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Anda tidak harus bersikap sopan. Jika kamu masih merasa tidak nyaman, kamu bisa datang kepadaku. Dr. Liu berkata dengan sangat sopan. Tentu,
Master Sekte Jiang secara pribadi mengantar Dr. Liu keluar. Chen Ping menatap Dr. Ilahi Liu dengan sedikit kecurigaan di matanya, karena dia benar-benar merasakan nafas samar ginseng naga iblis surgawi dari Dr. Ilahi Liu. Meskipun Dr. Ilahi Liu berusaha sekuat tenaga untuk menutupi aura ginseng naga iblis surgawi, Chen Ping masih menyadarinya. Dan Master Sekte Jiang yang lincah. Meskipun Master Sekte Jiang sekarang terlihat jauh lebih kuat dan rambutnya menjadi hitam, vitalitas dalam tubuh Master Sekte Jiang sangat langka. Sebaliknya, energi kematian menumpuk di dadanya, diperkirakan tidak butuh waktu lama hingga energi kematian menyebar dan pemimpin Sekte Jiang akan mati. Alasan mengapa Master Sekte Jiang saat ini mampu melakukan ini adalah seperti kembali ke masa lalu. Dr. Liu menggunakan metodenya sendiri untuk merangsang nafas terakhir vitalitas Master Sekte Jiang, yang membuat Master Sekte Jiang tampaknya telah pulih.